Perkenalkan, saya Nur Asya dari kelompok 1 dengan NIM 2010 11 20153. Kenalkan, nama saya Kinanti Epal Soguma Erasuti dengan NIM 201011201297 kelas 03 SAKE 004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintia Febi Rahayu dari kelas 004 dengan NIM 201011201055. Wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas Sistem Informasi Akuntansi yang berkaitan dengan siklus pendapatan. Pengertian siklus pendapatan. Siklus pendapatan, revenue cycle, adalah aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. 4 aktivitas dasar siklus pendapatan ya. Pertama ada entry pesanan penjualan, pengiriman, penagihan, penerimaan kas. Ini semua saling berhubungan ya. Berikut disajikan diagram siklus pendapatan. Pertama, pelanggan akan melakukan permintaan barang kepada perusahaan. Kemudian, perusahaan akan menginformasikan ketersediaan barang. Jika barang yang tersedia, maka perusahaan akan memberikan jawaban atas permintaan pelanggan. Selanjutnya, pelanggan akan melakukan pemesanan dan melanjutkannya dengan proses pengiriman melalui kurir. Setelah itu, biasanya faktur juga akan dikirimkan kepada pelanggan. Lalu, pelanggan akan melakukan pembayaran atas barang yang diterima. Lalu, pembayaran inilah yang akan mempengaruhi siklus pendapatan, yaitu penerimaan pendapatan akan mempengaruhi penyimpanan di bank. Karena biasanya kalau misalkan orang beli atau orang apa gitu, kita kasih cek atau rekening ya, jadi langsung masuk ke rekening bank kita. Lalu melakukan proses pencatatan di buku besar. Setelah itu akan dilakukan juga pendistribusian pendapatan ya, misal untuk komisi, untuk gaji karyawan, juga untuk didistribusikan sebagai berkaitan dengan aktivitas produksi, misalkan pembelian bahan baku, alat-alat atau apapun itu yang berhubungan dengan siklus produksi untuk ketersediaan barang kembali. Nah, sistem informasi siklus pendapatan, prosesnya ya, dari pelanggan yang memesan dari internet ya, ini bisa kita sering temukan kalau misalkan di Shopee, Lazada, Tokopedia gitu. Nah, tenaga penjual ini biasanya berkaitan dengan toko-toko. Nah, karena prosesnya itu internet, tidak secara langsung, biasanya membutuhkan alat. Itu seperti laptop portable, laptop, komputer. Nah, lalu ke departemen penjualan. Nah, departemen penjualan ini akan melakukan rekapan untuk pelanggan-pelanggan atau barang-barang yang akan dipesan. Setelah itu juga di sini telepon fax atau surat ini berhubungan dengan data pelanggan. Setelah semua diverifikasi, barang tersebut akan dikirim oleh pegawai gudang dan pengirim ya. Nah, data di sini biasanya berisi surat jalan. Kalau misalkan kita mau ngirim barang ya, nanti informasi data tersebut biasanya kita olah lagi dan akan menjadi faktur. Ya, menjadi faktur kertas atau elektronik. Nah, ketika sudah terjadi pembayaran, biasanya akan langsung via bank. Karena transaksinya secara tidak langsung juga melalui internet, biasanya transferan ya, atau sekarang dompet-dompet digital seperti OVO, Dana, ShopeePay seperti itu. Nah, nanti ini jadinya file gitu. Rekapannya itu kita seperti apa. Biasanya juga kalau di seller-seller
internet gitu ya, seller-seller e-commerce gitu, pasti mereka setiap bulan ada rekapan penjualannya. Tuh. Sistem informasi siklus pendapatan yang berkaitan dengan ancaman pengendalian. Ancamannya yaitu data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Pengendaliannya adalah pengendalian integritas pemrosesan data, pembatasan akses data ke induk, dan tinjauan atas seluruh perubahan terhadap data induk. Lalu ada pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif. Nah, ini pengendalian akses, enkripsi. Lalu ada kehilangan atau penghancuran data. Ini pengendaliannya yaitu backup ya. Jadi setiap data itu harus punya backupannya, serta ada prosedur pemulihan bencana. Jika terjadi gempa atau apa, nah itu kita harus punya prosedur bagaimana data itu tidak hancur. Lalu ada kinerja buruk, ancamannya yaitu pengendaliannya dengan melakukan laporan manajerial. Aktivitas siklus pendapatan, entry pesanan penjualan. Proses entry pesanan penjualan mencakup 4 tahap, yaitu mengambil pesanan dari pelanggan, memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan, memeriksa ketersediaan persediaan, merespon permintaan pelanggan. Lalu selanjutnya, nah di sini ancamannya itu misalkan pesanan yang tidak lengkap atau tidak akurat. Nah, pengendaliannya yaitu tadi pengendalian edit entry data. Jadi kita harus teliti. Terus pembatasan akses, nggak sembarangan orang bisa mengakses. Lalu ancamannya juga yang selanjutnya pesanan yang tidak valid. Nah, pengendaliannya seperti apa? Tanda tangan, digital, siapa yang menerima gitu. Jadi jelas semuanya di situ. Baik, saya akan melanjutkan entry pesanan penjualan persetujuan kredit. Sebagian besar, penjualan bisnis ke bisnis dibuat secara kredit. Oleh karena itu, ancaman siklus pendapatan lainnya adalah kemungkinan pembuatan penjualan yang kemudian tidak tertagih. Entry pesanan penjualan persetujuan kredit, ancaman dan pengendalian. Ada piutang yang tidak tertagih, pengendaliannya yaitu batas kredit, otoritas spesifik untuk menyetujui penjualan kepada para pelanggan baru atau penjualan yang melebihi batas kredit seorang pelanggan, dan pelunasan piutang. Mengecek ketersediaan persediaan. Selain mengecek kredit seorang pelanggan, tenaga penjualan juga perlu menentukan apakah persediaan cukup tersedia untuk mengisi pesanan sehingga para pelanggan dapat mengetahui tanggal pengiriman yang diharapkan. Mengecek ketersediaan persediaan. Mengecek ketersediaan persediaan itu ada ancaman juga dan pengendaliannya juga. Ancamannya yaitu bisa kehabisan persediaan stok atau kelebihan. Pengendaliannya, sistem pengendalian persediaan perpetual, penggunaan kode barang atau RFID, pelatihan perhitungan fisik persediaan secara periodik, prediksi penjualan dan laporan aktivitas. Merespon permintaan pelanggan. Respon terhadap permintaan pelanggan dengan segera dan akurat sangat penting bagi kesuksesan jangka panjang sebuah perusahaan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan pelanggan. Layanan pelanggan sangat penting sehingga banyak perusahaan menggunakan paket perangkat lunak khusus, disebut sebagai sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Ancamannya bisa kehilangan pelanggan. Pengendaliannya sistem CRM, situs swadaya, dan evaluasi yang tepat atas peringkat layanan pelanggan. Aktivitas siklus pendapatan pengiriman. Aktivitas dasar kedua dalam siklus pendapatan adalah memenuhi pesanan pelanggan dan mengirimkan barang dagangan yang diinginkan tersebut. Proses ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, mengambil dan mengepak pesanan. Yang kedua, mengirim pesanan tersebut. Aktivitas siklus pendapatan penagihan. Aktivitas dasar ketiga dalam siklus pendapatan melibatkan penagihan para pelanggan. Aktivitas ini melibatkan dua tugas terpisah, tetapi terkait erat menagihkan faktur dan memperbarui piutang yang dijalankan oleh 2 unit terpisah dalam Departemen Akuntansi. Penagihan faktur.
Penagihan yang akurat dan tepat waktu untuk barang yang dikirim sangat penting. Aktivitas ini memerlukan informasi dari Departemen Pengiriman yang mengidentifikasi barang dan kuantitas yang dikirim oleh informasi mengenai harga dan setiap persyaratan penjualan khusus dari Departemen Penjualan. Ancaman dan pengendalian penagihan faktur. Ancaman kegagalan untuk menagih. Cara pengendaliannya yaitu 1. Pemisahan fungsi penagihan dan pengiriman. Yang kedua, rekonsiliasi secara periodik atas faktur dengan pesanan penjualan, kartu pengembalian, dan dokumen pengiriman. Ancaman kesalahan penagihan. Cara pengendaliannya, konfigurasi sistem untuk memasukkan data harga secara otomatis. Yang kedua, pembatasan data akses ke data induk harga. Yang ketiga, pengendalian edit entry data. Yang keempat, rekonsiliasi dokumen pengiriman untuk pesanan penjualan. Pemeliharaan piutang. Fungsi bagian piutang yang melaporkan pada kontrolir menjalankan 2 tugas utama, yaitu 1. Menggunakan informasi dalam faktur penjualan untuk mendebit rekening pelanggan. Yang kedua, mengkredit rekening tersebut ketika pembayaran diterima. Pemeliharaan piutang. Ada 2 cara dasar untuk pemeliharaan piutang, yaitu metode faktur terbuka dan saldo maju. Metode faktur terbuka atau open invoice method yaitu nota pengiriman uang atau remittance advice. Yang kedua, metode saldo maju atau balance forward method, itu laporan bulanan atau monthly statement. Pemeliharaan piutang. Ancaman kesalahan posting dalam piutang. Cara pengendaliannya, pengendalian entry data, rekonsiliasi total batch, pengiriman laporan bulanan kepada para pelanggan, rekonsiliasi buku pembantu piutang di buku besar umum. Ancaman memo kredit yang tidak akurat dan tidak valid. Cara pengendaliannya yaitu pemisahan tugas otorisasi memo kredit baik dari entry pesanan penjualan maupun pemeliharaan rekening pelanggan. Yang kedua, konfigurasi sistem untuk memblokir memo kredit kecuali ada dokumentasi yang sesuai dengan pengembalian barang rusak atau otorisasi yang spesifik oleh manajemen. Proses penerimaan kas. Yang pertama, personil mailroom atau bagian surat memberikan daftar pengiriman uang atau remittance list. Selanjutnya, remote deposit capture. Yang kedua, peti uang atau lockbox, yaitu peti uang elektronik. Yang ketiga, electronic fund transfer atau EFT. Lanjutkan dengan automatic clearing house atau ACH. Yang keempat, financial electronic data interchange atau FEDI. Ancaman dan pengendalian penerimaan kas. Ancamannya pencurian kas. Cara pengendaliannya yaitu pemisahan tugas antara orang yang menangani setoran pembayaran pada pelanggan seharusnya tidak memposting pengiriman uang ke rekening pelanggan, membuat mengotorisasi memo kredit, merekonsiliasi rekening bank. Yang kedua, penggunaan EFT, FEDI, dan lockbox untuk meminimalkan penanganan pembayaran pelanggan oleh pegawai. Yang ketiga, mendapatkan dan menggunakan sebuah UPIC untuk menerima pembayaran EFT dan FEDI dari para pelanggan. Ancaman pencurian kas.
Cara pengendaliannya yaitu segera setelah membuka surat, membuat daftar seluruh pembayaran pelanggan yang diterima. Selanjutnya, persetujuan yang segera dan terbatas atas seluruh pengecekan pelanggan. Memiliki 2 orang yang membuka seluruh surat yang mungkin berisi pembayaran pelanggan. Selanjutnya, menggunakan mesin kasir, serta setoran harian dari seluruh penerimaan kas. Ancaman pengendalian kas selanjutnya yaitu masalah arus kas. Cara pengendaliannya, yang pertama, pengaturan peti ulang EFT atau kartu kredit. Yang kedua, diskon atas pembayaran segera dari pelanggan. Yang ketiga, anggaran arus kas. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.